Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Karena kunci utama bekerja itu ya sehat. Jadi jaga kesehatan kita karena sehat itu mahal. Pola makan dijaga, tidur teratur. Oke, mungkin cukup itu aja. Untuk kali ini saya akan sharing tentang komponen-komponen dan cara kerja sistem common rail. Jadi di engine diesel itu ada dua tipe yaitu yang tipe konvensional atau konvensional, yang kedua common rail. Jadi di sini kalau untuk sistem yang common rail ini tambahannya dia menggunakan elektrik, tapi kalau untuk yang konvensional ini jalur fuelnya cukup mudah, yaitu dari tangki menuju ke feed pump, langsung ke supply, langsung ke injektor atau bus pump, terus langsung menuju ke nozzle, lalu dikabutkan untuk pembakaran. Nah, kalau untuk yang di elektrik di sini ya jalurnya dari tangki menuju supply pump nanti dapat ada ECU itu yang mengontrol. Kalau di manusia itu otaknya nanti dia merespon atau ngasih sinyal ke bagian-bagian, ada yang di supply pump, ada yang di common rail, ada yang di injektor. Jadi lumayan agak ribet juga kalau kita perbaikan tanpa alat. Oke, terus ini bedanya common rail, injektor sama yang nozzle. Jadi kalau yang di common rail di sini ada two-way valve yang menggunakan elektrik. Jadi dikasih sinyal dari ECU baru dia membuka mengkabutkan. Untuk untuk fungsinya ECU sendiri, dia sebagai otaknya si engine unit ini tuh mau diapain sih. Misalnya ini dia pasti kalau terjadi masalah di salah satu sistem, misalnya di akselerator sensornya, di NS sensornya, jadi ECU-nya ini tidak merespon nantinya. Adapun kalau kita sering menemukan masalah engine low power misalnya, terus engine nggak mau hidup, itu kadang-kadang kita harus mengantisipasi dari hal yang ringan dulu atau hal-hal yang mudah dulu. Jadi ECU ini banyak fungsinya, sama seperti otak kita. Jadi ada yang ngasih respon atau sinyal ke injektor, ada yang ke supply pump, ada yang ke valve lampu relay, ada ke sensor switch, G sensor, NS sensor, dan akselerator sensor. Akselerator sensor ini pedal gas. Nah, ini untuk jalur yang lebih jelasnya di sistem common rail itu ada yang seperti ini. Dari tangki fuel nanti dipompa larinya ke fuel pre-filter. Pre-filter ini untuk saringan pertama solar. Jadi di sini untuk memisahkan solar dan air. Lalu nanti sebelum masuk ke supply pump biasanya ada main filter. Main filter itu saringan yang sangat kecil sekali mikronya, jadi itu untuk menyaring kotoran. Jadi yang masuk ke sini harus benar-benar bersih. Fuel yang masuk ke sini itu harus benar-benar bersih karena rawan sekali. Makanya kalau misalnya common rail system ini dikasih solar yang jelek, itu udah pasti gak bakalan awet. Lanjut lagi, setelah ke supply pump, di sini ada yang kontraflow. Biasanya di sini ada yang masuk ke filter lagi, terus ada yang masuk ke return. Masuk lewat sini, terus di sini di feed pump dipompa melalui sinyal melalui SCV. Ini namanya suction control valve. Di sini ada sensor seperti sensor cut off, membuka tutup fuel. Terus lanjut menuju ke
common rail pipa. Di sini pipa common rail namanya. Di dalam pipa common rail ini ada beberapa sensor dan pressure limiter. Yang di sini pressure sensor itu untuk mengetahui tekanan yang ada di common rail. Tekanan normal di sini itu 200 MPa. Terus ada pressure limiter. Pressure limiter itu yang menjaga tekanan tetap di 200. Terus biasanya di sini ada lagi yang dinamakan flow damper. Flow damper itu untuk mencegah tekanan balik ketika ada abnormal di sini. Jadi untuk mencegah agar tidak pecah aja ini intinya. Setelah dari common rail masuk menuju injektor. Dari injektor lalu dikabutkan ke ruang bakar. Nah, untuk ECU ini di sini kan ada jalur-jalurnya nih. ECU nggak tahu kabelnya ada berapanya, banyak lah pokoknya. Ini ada yang lari menuju injektor, ngasih sinyal ke injektor agar waktu penyemprotan dan jumlahnya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Terus ada yang menuju ke pressure sensor. Di sini ada lagi yang menuju suction control valve. Nah, untuk yang di additional information ini ke sensor-sensor ada yang seperti sensor angin, sensor oli, dan lain-lain banyak. Untuk yang ini menuju ke engine speed crank angle sensor, NE sensor, dan G sensor. Kalau yang G sensor ini di sini kebalik. Ini G sensor, ini di sini kadang ada lagi NE sensor, tapi ada dua tipe sistem common rail yang nggak pakai, ada yang langsung ini aja nih, yang di flywheel. Ini bisa dibilang flywheel, jadi untuk menentukan waktu pembakaran. Kalau yang di konvensional itu timing. Oke, jadi seperti itu. Video ini hanya untuk sharing aja buat teman-teman yang mungkin udah lupa atau mau merefresh lagi, bisa sama-sama kita belajar. Ini untuk contoh common rail. Nah, tekanannya kan 200 MPa nih. Di sini namanya pressure sensor. Pressure sensor, flow damper kan tuh, ada flow damper, pressure limiter. Ini kayak relief, menjaga tekanan. Jadi kalau si relief ini udah lemah, tekanan di sini pasti tidak tercapai, nanti timbulnya error. Ini dalamannya. Ini pengoperasian flow damper. Ketika ada kejutan balik dari injektor, dia akan meredamnya di sini. Nah, ini untuk supply pump. Ada contohnya supply pump. Oh, ada tambahan lagi nih, fuel temperature sensor biasanya ada, ya benar. Fuel temperature sensor SCP. Untuk injektor ini seperti ini, injektor elektriknya. Ada nozzle needle, ada nozzle spring, common piston. Di sini ada yang berupa solenoid. Ini seperti ini cara kerjanya. Ini yang dari common rail. Nanti ini ada arus masuk dari ECU untuk membuka solenoid, baru fuel bisa disemprotkan ke ruang bakar. Nah, ini pas dia ngebukanya seperti ini, mengkabutkan. Ini langkah awal, langkah kerja, ini langkah akhirnya. Nah, ini animasi supply pump. Ada jalur yang masuk. Ini di dalamnya ada feed pump. Di supply pump ini juga ada beberapa tipe supply pump, tergantung unit yang dipakai. Kalau yang saya jelaskan ini biasa sering dipakai di FM285Ti. Nah, ini dalam
kedalaman si feed pumpnya seperti ini yang sering rusak, sering aus nih. Ini ngaruh juga di fuel yang kotor, makanya kalau yang unitnya common rail itu benar-benar fuel itu harus yang bersih, yang bagus. Nah terus ini nih, saya akan ulangi cara kerja sistem common railnya. Ini tangki terus dipompa menuju ke yang memompa ini nih, supply pump dapat sinyal dari ECU untuk membuka menuju SCV, baru dia lari ke common rail juga dapat sinyal dari pressure sensor menuju ECU. Untuk G sensor, NS sensor ini untuk menentukan jumlah fuel yang capacity fuel yang akan disemprotkan, dan ini untuk menentukan waktu, speed waktunya, timing waktu untuk menyemprotkannya. Ini dia masuk ke ECU, ngasih sinyal dari ECU, dia merespon ke solenoid yang ada di injektor, baru ini akan melakukan langkah penyemprotan atau ke ruang bakar. Ini untuk sistem pengkabutannya ya. Kalau untuk common rail sendiri itu memang low emisi, beda kayak yang di konvensional itu kan masih bisa di otak-atik. Oke, mungkin sharing kali ini cukup seperti itu. Untuk yang salah-salah kata atau omongan dari saya mungkin ada yang kurang tepat, boleh kita diskusikan lagi di kolom komentar, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Di sini kita hanya sharing aja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan informasi dan ilmu untuk menunjang kinerja kita. Jadi kerja tanpa ilmu itu memang bodoh. Tapi kalau kita punya ilmunya lalu kita kerja, itu yang oke, itu yang top. Jadi setidaknya kita sebelum mengerjakan sesuatu itu punya materi, punya dasarnya. Dari dasar baru kita praktekkan. Tapi kalau sebaliknya, kalau cuma punya dasar tanpa praktek, sama juga nol. Jadi harus seimbang. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.